Dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Aceh Timur terus berkembang. Bukan hanya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang telah melaporkan. Kali ini giliran Partai Demokrat Aceh yang mengungkapkan dugaan serupa terkait caleg DPR RI Dapil 2 dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pihaknya melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada Panwasli Kabupaten Aceh Timur, di mana kecurangan itu ada di Kecamatan Simpang Jernih. Penggelembungan suara tersebut didapati dari hasil C pleno di TPS dengan C pleno di kecamatan yang jauh berbeda. Diduga di C pleno TPS awalnya 1 suara, setelah C pleno di kecamatan berubah menjadi 47 suara untuk caleg DPR RI Dapil 2 Partai PKS, tepatnya di TPS 1 Desa Simpang Jernih. Selain itu, Rien Dani juga mengatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK tidak memberikan lembaran hasil atau DA1 partai lain untuk diperiksa, hanya DA1 partai masing-masing yang diizinkan untuk dilihat. Partai Demokrat menginginkan perhitungan ulang dilakukan karena penggelembungan suara dilakukan secara masif. Pertama melaporkan tentang dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Simpang Jernih. Jadi yang kita dapat dari form C pleno yang punya kita dengan di hasil yang diplenokan oleh kecamatan semuanya berbeda. Ada yang contoh nih di Desa Simpang Jernih. Di TPS 1 di C pleno kita cuma ada 1 suara. Tapi di C pleno Simpang Jernih kita ada 47, berarti penggelembungan sekitar 46 suara. Itu baru 1 TPS. Ini kita ada bawa 14 TPS. Semua tidak Bawaslu harus melakukan PSU untuk Kecamatan Simpang Jernih. Semuanya apakah sebenarnya hari ini kita melaporkan 2 kecamatan. Satu lagi Perlak Timur. Untuk Perlak Timur gitu juga kita lihat dari caranya untuk di hasilnya kita cuma dikasih partai masing-masing. Misalnya kami dari Demokrat nih, cuma dikasih di hasil punya Demokrat. Sedangkan untuk partai lain kita tidak bisa lihat berapa angkanya. Yang dicetak kawan-kawan pun waktu pleno kemarin terjadi penggabungan dengan hasil C1 kita. Kita berharap Panwas Kabupaten khususnya untuk segera memanggil PPK dan Panwas Kecamatan segera perhitungan ulang karena kita lihat ini dugaan penggelembungan suara sangat besar. Sementara itu, Zulfikar Muhammad selaku kuasa hukum Partai PKB juga ikut melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan Partai PKS. Tim hukum PKB melihat adanya kecurangan penggelembungan suara diduga dilakukan oleh PPK Perlak Timur di 45 TPS. Menurutnya, saat perhitungan suara, PKS hanya mendapatkan 290 suara, namun berbeda pada D1 hasil PKS mendapat 1.108 suara. Laporkan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu partai peserta pemilu tahun 2024 yaitu PKS di Kecamatan Perlak Timur. Nah, di Kecamatan Perlak Timur kita menceritakan dulu prosesnya bahwa pleno terjadi selama lebih 5 hari. Kemudian oleh tim hukum PKB mendeteksi ada upaya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Perlak Timur. Itu terindikasi dari C hasil yang kita punya, itu ada 45 TPS dan dalam hitungan kita itu PKS hanya mendapatkan 290 suara. Ya. Nah, tapi kemudian saksi kita memberi keterangan bahwa hari ini posisi di D1 hasil itu PKS mendapatkan 1.108 suara. Nah, ini kan penggelembungan yang luar biasa ya. Jadi keterbukaan, prinsip kejujuran, prinsip bersih dalam kepemiluan itu nyata-nyata telah dilanggar oleh PPK Perlak Timur ini. Jadi kita ingin melaporkan ini ke Bawaslu agar kemudian diberi tindakan, bahkan ini kualifikasi pelanggarannya adalah pidana pemilu.
Laporan dugaan kecurangan tersebut disampaikan ke Panwasli Aceh Timur pada Senin 26 Februari 2024 sekitar pukul 18:40 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, Panwasli belum bisa menerima laporan tersebut karena masuk di luar jam kerja. Panwasli Aceh Timur mengimbau pihak pelapor untuk mengajukan laporan sesuai petunjuk yang telah ditentukan pada esok paginya. Dari Aceh Timur, Romi Syaputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.